Ini apa mungkin bisa dimulai, Pak? Ada ini Ariska atau siapa yang akan memandu? Harusnya angkatan dua dua kan ini malah baru 18 total. Silahkan Ariska. Sebelumnya, permisi Pak, Indira yang akan memandu Oh mata ya. kuliah tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Insinyur Saptanto Joko Suprapto, MT, selaku dosen mata kuliah Geologi Biji Primer. Yang kami hormati Maftuha Alfiani, selaku narasumber kita pada siang kali ini. Dan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada mata kuliah tambahan siang kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indira Fitria Kolbi, selaku MC serta moderator pada siang kali ini. Adapun narasumber kita pada siang kali ini yaitu Maftua Alfiani yang merupakan mahasiswa program studi Teknologi Geologi angkatan 2021 yang akan membawakan materi mengenai grade control drilling. Sebelum memulai mata kuliah tambahan, saya akan membacakan susunan acara kita pada siang kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi selama 50 menit ke depan dan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 45 menit ke depan dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, langsung saja. Waktu pemaparan materi mengenai grid control drilling selama 50 menit ke depan kepada T. Maftuha Alfiani dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Pak Saptanto telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit sharing ilmu yang saya dapatkan selama di tempat prakerin ya. Mungkin ini nggak selama 50 menit, Pak. Jadi kayaknya sedapatnya saya aja yang saya share ke screen. Nama saya Maftuha Alfiani. Nah, aku merupakan mahasiswi program studi teknologi angkatan 2021 yang saat ini sedang menjalani prakerin di PT Bumi Sukses Indo. Penempatan aku di Departemen Geosains sebenarnya di Korset, cuman waktu itu aku dapat kesempatan, alhamdulillahnya selama 1 minggu untuk mempelajari tentang apa sih itu grade control dan itu tuh masih dilakukan oleh geologi gitu. Nah, baik, langsung kita mulai saja. Nah, ini merupakan mukadimah ya. Yang pertama, kita harus ketahui dulu apa tuh alur kegiatan penambangan tuh. Nah, peran geologi di sini tuh apakah hanya sampai di ketika eksplorasi saja, ketika perhitungan research ataupun reserve. Nah, nanti pasti kalian mikir, oh nanti kalau misal udah tahap produksi nih, geologi kayaknya udah nggak dibutuhin lagi deh. Kayaknya soalnya kegiatan pemetaannya tuh udah selesai, kegiatan eksplorasi yang kita ini tuh udah selesai, terus analisis sampel yang analisasi tentang gitu-gitu tuh udah selesai. Apakah geologi itu ketika sudah di tahap produksi itu tuh sudah tidak dibutuhkan lagi gitu? Salah jawabannya tuh. Jadi geologi itu selalu dibutuhkan mulai dari sebuah awal mulai proses penambangan gitu ya dari tahap misal apa eksplorasi gitu dari tahap itu tuh pasti itu adalah kegiatan geologi. Namun dia sampai pas ketika operasi produksi juga dia masih dibutuhkan. Bahkan sampai penambangan itu selesai pada tahap reklamasi itu pun geologi masih berperan aktif di dalamnya. Nah, salah satunya tuh bisa kita ketahui secara umum peran geologi itu di mana sih gitu? Pasti di awal sebuah
industri tambang itu akan dibuka mulai dari pemetaan, kemudian eksplorasi regional. Nah, ada eksplorasi pendahuluan juga, eksplorasi rinci. Di sini geologi akan eh, mencari gitu sumber daya mana yang ekonomis yang akan ditambang, sumber daya mana yang akan dijadikan menjadi uang gitu. Mana tuh yang daerah mana aja kan biasanya tuh eksplorasi tuh nggak kita langsung nemu jebret di sini. Ketika kita ngelihat dari misal dari peta geologi ada realisasi yang bagus yang kumpul jadi satu itu tuh di mana. Nah, akhirnya kita ketemu di eh, daerah Prospek Tujuh Bukit itu. Nah, kemudian di sini juga geologi setelah eksplorasi regional pasti dia juga akan menyempitkan di mana daerah itu tuh akan menjadi kecil untuk ekonomisnya. Jadi kayak nggak mungkin dong kita akan selebar itu. Pasti kita akan mencari di mana benar-benar daerah yang ekonomis untuk dijadikan tambang. Nah, ketika ini dia akan menghitung sebuah sumber dayanya juga, melakukan analisis tentang eh, karakteristik dan ataupun batuan yang terjadi di daerah ini. Nah, kemudian kalau sudah yakin prospeksi, kemudian sudah menjadi tahap sudah yakin gitu ya, kita bakal masuk ke ini konstruksi development atau di mana akan dilakukan sebuah operasi produksi. Nah, sebelumnya itu si para orang tambang dan juga orang metalurgi ini pada tahap perencanaan ini mereka juga sudah merencanakan kira-kira ketika sumber daya yang ini itu tuh nanti model tambangnya akan seperti apa, atau ke open pit ataupun mungkin underground. Nah, terus juga nanti orang metalurgi juga akan melakukan planning di awal, di mana oh kalau misal tipe biji seperti ini tuh dia enaknya nanti akan dijadikan seperti apa ya? Maksudnya tuh pengolahannya dia menggunakan metode apa dengan yang di mana dia efektif dan juga efisien. Jadi mereka tuh bertukar pikiran antara geologi, tambang, dan juga metalurgi di awal pada tahap development ini. Kemudian ketika sudah tahap produksi dan juga em, operasi produksi gitu, sudah tidak pemetaannya sudah selesai, eksplorasinya sudah selesai. Nah, apakah tugas geologis itu sudah stop gitu? Tidak. Namun ketika tahap produksi operasi produksi ini malah justru yang mengontrol di mana kegiatan penambangan itu agar menjadi bagus itu tuh dari seorang geologi untuk misal tambang ini akan menghasilkan emas yang seperti apa, akan menambang emas yang grade berapa, itu yang mengontrol dari tim geologi. Seperti itu. Kemudian, walaupun sampai akhir pun tim geologi juga digunakan, misal geologi lingkungan, dia juga digunakan dalam tahap reklamasi. Seperti itu. Nah, lalu dengan ini ada namanya yang di job di sebuah tambang itu main geologist. Mungkin teman-teman akan eh, familiar dengan nama mungkin geologis eksplorasi atau mungkin junior atau senior geologi yang pokoknya dia hanya kan ilmu tambang dan juga ilmu geologis untuk penambangan gitu. Nah, bisa kita ketahui main geologis itu apa sih? Yaitu dia sebagai ahli geologi atau mungkin bisa disebut juga departemen atau section yang bertanggung jawab untuk menggunakan ilmu geologi untuk menentukan rencana desain tambang jangka pendek dengan metode-metode tertentu dan memutuskan serta memastikan pergerakan material baik ore ataupun WES gitu. Nah, jadi main geologist ini biasanya dia under departemen operasi produksi gitu, karena dia sudah ikut campur dalam proses menghasilkan si ore atau material yang ekonomis. Dia sebagai pengontrol, si main geologist ini sebagai pengontrol.
Nah, makanya juga meteorologis itu disebut juga sebagai grade controller. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi yang tentang grade control drilling, akan mengenal istilah-istilah yang ada di dalam geologis, yaitu ada OR, ada WES, ada NAV, PAV, mapping, dig block map, bench, sampling, overcut, undercut, dilusi, dan juga OR loss. Nah, mungkin teman-teman masih sedikit asing dengan istilah-istilah seperti ini. Sama, saya juga masih baru mengetahui ketika saya kemarin dapat kesempatan dipelajari di Departemen Shakes and Technical Service, tepatnya di Main Geologist gitu. Nah, jadi itu ada ore. Ore itu merupakan batuan yang mengandung mineral tertentu yang bernilai ekonomis. Nah, ini adalah merupakan material yang akan ditambang gitu. Nah, kemudian selain ada ore itu juga ada west. West itu di mana dia batuan yang mengandung mineral tertentu tetapi tidak ekonomis. Jadi itu west ini biasanya dia tidak ditambang karena mineralnya juga kecil, terus kadarnya kecil, untuk apa juga apa ditambang gitu. Terus ada juga istilah NAV. NAV itu non-acid forming, di mana itu dia merupakan tidak berpotensi menyebabkan air asam tambang. Itu tuh seperti material yang tidak berpotensi menyebabkan air asam tambang. Kemudian juga ada PAF, itu potential acid forming, berpotensi menyebabkan air asam tambang. Biasanya PAF ini dia tuh terkandung dalam WES. Terus ada mapping, yaitu pemetaan geologi, terus juga diplop itu adalah semacam peta batas penggalian material berdasarkan jenis materialnya. Jadi ketika sebuah pertambangan open pit gitu ya, dia tidak asal menggali dijadikan oh ini semua harus ditambang, ini semua ini tidak. Jadi itu nanti ada batas-batasnya, mana batas ore yang harus ketika dia di loading dan juga dia hauling ke tempat OPP itu tuh mana yang yang ekonomis tuh yang mana. Sedangkan yang west yang akan dijadikan dampingan atau dia akan dibuang itu tuh yang mana. Jadi tuh batasnya tuh harus jelas. Makanya dibuat sebuah peta. Nah, terus kemudian kalau bench itu jenjang penggalian berdasarkan elevasi. Jadi biasanya kan kalau di open pit tuh dia kan kayak ada bench-bench kayak terasering gitu ya. Nah, itu yang namanya bench. Kemudian kalau sampling ya pengambilan contoh batuan untuk analisis kadar. Nah, terus juga ada istilah overcut, di mana overcut itu kekurangan batas rata penggalian. Nanti ini kaitannya dengan grade control drilling. Undercut juga sama, kalau undercut itu kelebihan batas rata pada penggalian. Terus juga ada istilah dilusi, di mana sebagian terjadi akibat masuknya atau tercampurnya material waste di antara tubuh biji yang tidak diketahui saat sampling. Terus juga ada istilah yang terakhir yaitu ore loss, di mana bergeraknya material ore ke arah material waste. Nah, oke, langsung ini merupakan workflows main geology yang dikerjakan di PT Bumi Sukses Indo ya, di mana dia ada mapping dan logging, terus kemudian ada sampling, terus QA/QC, kemudian di digging block ini dia membuat peta gitu, yang tadi udah dijelasin. Jadi peta yang dia di mana ada batas mana ore, mana batas west, itu nanti yang akan dijadikan acuan ketika proses stripping gitu. Terus juga ada ore spotting, terus ore blending, ada tahap reconcile, kemudian nah reconcile ini tuh nanti dia fokus memastikan antara perhitungan planning dan juga aktualnya itu tuh dia cocok atau enggak. Misal ketika si ore itu ya, ketika ditambang tuh pasti orang akan memplanningkan ketika kita menambang segini itu pasti nanti hasilnya segini, ini rencana kita, tapi pada aktualnya nanti mungkin bisa kurang atau mungkin bisa berlebih. Nah, jadi tujuannya reconcile ini tuh untuk minimalisir faktor tersebut gitu. Nah, kemudian juga ada quality assurance dan juga quality control. Ini tuh untuk memastikan apa yang telah kita sampling di lapangan, terus kan itu pasti akan masuk ke lab. Nah, itu adalah untuk memastikan di mana hasil laboratorium itu sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak ada istilahnya tuh
apa ya, salah gitu. Jadi tuh lab yang apa itu material ataupun yang sampel yang masuk ke lab itu, hasil yang dihasilkan itu tuh akurat gitu, tidak melenceng ataupun tidak salah. Makanya proses QAQC ini dilakukan. Nah, terus kemudian kita mengenal apa sih grade control itu tuh. Nah, grade control itu tuh didefinisikan di mana proses mill mengoptimalkan dalam hal memaksimalkan perolehan kembali biji atau ore dari sebuah aktivitas penambangan. Terus tujuan dari grade control ini adalah menjaga grade perhitungan keringing. Keringing itu model estimasi, di mana dalam lokal blok model grade control dari hasil sampel blast hole drilling, sehingga tidak terjadi dilusi ataupun ore loss saat setelah dipindahkan dari pit hingga stockpile gitu. Jadi fungsi dan istilah grade control itu tuh seperti itu. Nah, kemudian mungkin masih bingung lagi tentang grade control itu tuh seperti apa. Jadi grade control itu tuh sebenarnya untuk menjaga kontrol gitu, kontrol grade yang kita hasilkan, yang kita tambang itu nanti sesuai. Jadi ketika grade yang tinggi masuknya yang ke tinggi, yang medium masuknya yang medium, yang low juga masuknya yang low. Jadi tuh antara grade itu tuh tidak tercampur. Nah, kemudian grade control itu tuh dia ada grade control samplingnya. Sampling yang dilakukan di open pit itu dibagi menjadi dua. Ada subsurface drilling dan juga surface mapping. Nah, kemudian si grade control surface yang subsurface ini dia ada tiga, dibagi jadi blast hole, diamond, sama RC drilling. RC itu reverse circulation. Namun, yang digunakan di PT Bumi Sukses Indo saat ini ialah blasor drilling. Nah, kenapa sih harus menggunakan blasor drilling? Itu juga ada alasannya. Terus kenapa nggak menggunakan diamond drill? Kenapa nggak menggunakan RC gitu? Jadi tuh semua nanti di slide berikutnya akan dijelaskan gitu. Nah, kemudian ada juga surface. Surface itu biasanya ada grade sampling, kemudian channel, dan juga ada trenching sampling. Ini dilakukan juga sebagai grade control gitu, sebagai grade control sampling. Nah, kemudian pas di blast hole drilling, kalau ini tuh dia bentuknya sampel yang dihasilkan dari drilling itu tuh dia berupa cutting sampel. Sedangkan kalau dia mendrill ini, kalau kalian udah tahu core, bentuk core sampel inti, nah yang dihasilkan itu tuh seperti itu. Jadi dia menghasilkan core. Nah, kenapa sih kok tidak menggunakan diamond drill? Memang diamond drill ini tuh ketika digunakan sampling, dia menghasilkan sampel yang bagus, yang utuh, yang bagus batuannya. Tapi kita juga melihat dari efisiensi apa ya, harga gitu. Ini tuh sebenarnya ekonomis sehingga kita menguntungkan nggak kalau misal kita menggunakan metode diamond drilling gitu. Apakah nanti malah memperboros biaya atau untung apa enggak gitu. Nah, jadi diamond drill ini tuh bagus dari segi sampel yang apa yang dihasilkan itu bagus. Namun memang dia sedikit mahal. Begitu begitupun dengan drilling yang lain. Nah, terus kenapa di PT Bumi Sukses Indo itu dia menggunakan blast hole drilling? Jadi, blast hole drilling itu adalah merupakan pengambilan data batuan bawah permukaan dengan menggunakan bit atau hammer untuk mengebor lubang dengan menghancurkan batuan yang digerus. Nah, sampel yang dihancurkan ini akan ditiup yang nantinya akan keluar melalui sisi lubang sampel, di mana sampel tersebut akan dikumpulkan di permukaan. Jadi, dia tuh dan Blasol itu karena semakin rapat sampel yang kita dapat, seharusnya nanti semakin bagus data yang kita dapatkan gitu. Jadi kita tidak akan kekurangan data.
Nah, kemudian ini sampel yang dihasilkan berupa cutting. Nah, blast hole drilling ini dia menggunakan alat bor yang bernama Atlas Copco Power ROC T50. Kedalaman yang dibor itu tuh dia sekitar 7,5 meter plus 0,8 meter. Nah, sebenarnya ini tuh dia ngebor di lubang yang nantinya akan dijadikan peledakan. Nah, nanti ketika dia 7,5 meter, ini dia ngebor dulu, dret, terus kemudian berhenti. Nanti sampelnya akan keluar. Dia akan keluar melalui gasket ini, dia akan keluar berupa cutting gitu. Nah, nanti dia akan serbuk gitu ya. Terus baru setelah si geologis mengambil sampel, dia akan lanjut subdrill 0,8 meter. Ini untuk kebutuhan blasting. Nah, jadi benar seperti ini. Nah, jadi tuh si blast hole drilling tuh dia akan rapat kayak gini. Titik-titik sampelnya yang diambil tuh dia rapat. Lubang bor yang dibor itu dia akan rapat seperti ini. Karena dia kan nantinya ini akan dimasukkan bahan peledak buat peledakan. Nah, makanya oleh karena itu dia dibuat rapat seperti ini gitu. Nah, dia jadi 7,5 meter ini nanti lubang ini nantinya kalau setelah si geologis mengambil sampel dan di situ proses drillnya udah selesai, nanti di situ akan dilakukan kegiatan peledakan. Jadi di lubang ini nanti akan diisi anvo atau bahan peledak gitu ya. Jadi untuk menghasilkan band selanjutnya untuk penambangan yang di bawahnya. Nah, kemudian di sini ada grade control drilling, di mana grade apa sebuah proses untuk controlling yang dilakukan saat pengeboran. Nah, jadi si lubang-lubang ini kan dia yang desain itu tuh dari tim drill blast, dari tim blasting gitu. Nah, tugasnya main geologi itu dia akan memilih mana lubang yang akan diambil sampel, mana lubang yang tidak diambil sampel. Karena tidak semua lubang yang telah dibuat oleh Trim Dilbas ini nanti sama orang main geologi akan disampling karena itu tadi selain meminimalisir cost, terus kita juga mengejar waktu karena tim drill di tim ketika drilling ini dia juga harus segera menyelesaikan karena nanti akan ada kegiatan selanjutnya yaitu blasting. Nah, kerapatan titik ataupun jarak antar titik ini tim blasting itu dia membutuhkan data dari tim geologi di mana pola titik atau jarak antar titik itu tuh dia memperhatikan litologi, alterasi, oksidasi, dan juga kekerasan batuan tipe ore maupun west yang ada pada daerah yang akan ditambang. Jadi tidak syukur kayak, oh ini nanti mereka tuh langsung buat titik-titiknya kayak gini, atau mungkin rapat-rapat, atau gitu. Tidak. Jadi mereka tetap butuh dari tim geologis data eh, yang dihasilkan dari band sebelumnya gitu. Jadi kan sebelum melakukan blasting yang drill yang ini jadi sebelumnya itu dia juga ada data kan dari tim geologi dia mendapatkan data dari mapping. Nah, itu tuh nanti digunakan oleh tim drill blast. Nah, kemudian setelah itu dari planning yang sudah masuk ke tim main geology, tugas main geology itu adalah staggered sampling, di mana itu dia memilih mana lubang yang akan dijadikan, mana yang akan disampling, mana lubang yang tidak disampling. Jadi tujuannya untuk mengoptimasi dan efektivitas sampel yang akan dipilih. Selain itu juga kembali lagi baliknya ke meminimalisir biaya pengeluaran gitu yang kita kejar kan kalau misal udah operasi produksi ini kan ini tahap ekonomisnya gitu. Yang enggak ekonomis ya udah dibuang. Ngapain disampling. Nah, jadi nanti yang di ini kalau misal di Zoom dia kan kayak ada yang disilang-silang gini ya. Nah, ini tuh dia biasanya di material yang ore. Indikasi OR, jadi apa salah yang West. Jadi West ini dia tidak dilakukan sampling. Namun ada beberapa nanti batas antara OR dan West itu nanti dia akan dilakukan sampling.
Terus ada juga di beberapa area west itu dilakukan sampling, gunanya dia untuk itu tadi melihat material mana yang puff dan juga mana yang nuff di area material yang di west tadi. Nah, setelah itu ketika tim main geologi udah selesai, staggered sampelnya dia udah selesai, dia sudah tahu mana titik-titik yang akan diambil sampling. Nah, kemudian si form ini dia akan diserahkan ke tim survei. Nah, apa tugasnya tim survei? Dia akan memberi patok-patok yang ada di gambar kayak gini sesuai titik dari tim drill blast yang nantinya akan di drilling. Itu dia akan dikasih titik-titik ini kayak gini nih, patok-patok kayak gini. Nanti jadi mempermudah tim drilling ketika melakukan proses pengeboran. Jadi nanti dia akan ditandai kayak gini. Nah, setelah itu eh, kita masuk ke tahap grade controlnya di tahap proses drillingnya. Yang pertama, blast hole sample ini dia kan satu lubang ya, dia per lubang gitu. Nah, dia itu kayak gini nih, per lubang kayak gini. Nanti dia akan diambil sebanyak 5 kilogram sampel per lubang dengan kategori yang lubang yang dimana dia mengandung or gitu. Terus setiap sampel itu harus mendistribusikan secara rata atau satu sampel itu tuh harus istilahnya tuh representatif ketika dia masuk lab itu tuh dia kayak bagus gitu sampelnya. Nah, si hasil dari drilling ini, dia akan ngebor, dia materialnya akan masuk ke pie tray kayak gini. Nah, pie tray ini yang dia berukuran 15 derajat ini, dia nanti material yang masuk yang di sini itu dia akan dijadikan sampel asai yang akan dikirim ke lab yang sebanyak 5 kilo tadi. Nah, kemudian juga dilakukan apa ya kayak menggunakan ayakan mesh gitu loh untuk menghasilkan rock chip sampel. Ini nantinya buat kebutuhan tim geologi ketika mapping. Nah, syaratnya juga sampel tidak boleh terkontaminasi dengan material lain. Jadi kayak sampelnya itu sebisa mungkin yang orang yang ngambil sampel ini dia harus mengontrol, dia harus tahu ketika sampel yang keluar dari lubang ini dia tidak tercampur dengan material yang ada di samping-sampingnya. Nah, setelah itu dia masuk ini drilling prosesnya. Dia nanti akan menghasilkan ini as a sampel yang dia akan dikirim ke lab. Dia berupa cutting kayak gini. Dan juga rock chip ini yang digunakan untuk data dari tim geologi yang nanti digunakan untuk mapping. Nah, terus dari sampel rock chip ini, nanti tim geologi dia akan melaksanakan yaitu logging gitu. Logging itu adalah merekam data secara geologi, logging geologi ya, merekam data, mengambil data dari segi geologi, meliputi alterasi, kemudian litologi, oksidasi, dan juga himpunan mineral sulfide yang ada di dalam material yang dihasilkan. Jadi deskripsi yang dilakukan main geology itu ada 7, yaitu mining unit, itu di mana unit mining kan biasanya kalau mining pertambangan dia itu tempatnya tuh beda-beda. Misal ada pit A, pit B, misalnya kayak gitu. Itu yang disebut mining unit. Kemudian alteration type itu dia tipe alterasi. Nah, di tim main geology dia fokus di alterasi silika silika alunite, di mana silika alunite itu biasanya dia mengandung mineral sulfate yang tinggi, terus dia oksidasinya dia tuh intense, jadi dia warnanya tuh akan hitam seperti ini. Itu yang akan diambil dari tim main geologis untuk penambangan. Yang dikejar itu silika alunite. Nah, kemudian yang lain dia juga akan diambil data, tapi tidak berfokus di situ gitu. Dan data kekerasan juga dibutuhkan, terus tingkat oksidasi, kemudian silika dan clay yang terkandung di sini tuh berapa persen, silika yang terkandung dalam satu ini tuh berapa persen. Jadi apa ya ini satu kotak ini tuh dia mewakili satu lubang bor drilling grade control tadi. Nah, nanti menghasilkan peta eh, jadi ini peta sebelum diwarnai kayak gini ya. Dia kan berupa titik-titik asli tuh. Nah, nanti dari kita si kode-kode yang kita hasilkan dari
apa ya, deskripsi di Rockchip ini nanti kita akan tandain, oh batas antara alterasi tuh dia di sini, batas antara litologi ini tuh di sini gitu. Nah dia kita akan gambar. Nah aktualnya kita akan melakukan floor mapping dan juga wall mapping di pit. Jadi setelah deskripsi ini selesai, Rockchip ini selesai, kita akan menuju ke pit untuk melakukan mapping untuk memastikan benar nggak sih batas yang kita deskripsikan di rock chip ini batasnya tuh ketika di aktualnya tuh dia di sini, batasnya alterasinya tuh dia di sini, penyebarannya tuh seperti apa, dan itu tuh kita nanti aktualnya ketika setelah kita mengetahui pas floor mapping dan juga wall mapping. Jadi kalau floor mapping itu kita ngelihat dari hasil si drilling ini kan, drilling ini kita lihat hasilnya. Kalau biasanya dia kelihatan kalau misal dia berwarna coklat kayak gini, dia tuh otomatis dia pasti grade-nya tuh tinggi. Nggak juga otomatis juga, pokoknya dia ciri-ciri grade tinggi tuh kalau dia menghasilkan bubuknya tuh yang gelap, yang berwarna coklat. Nah, kalau dia putih-putih kayak gini nih, putih-putih kayak gini, dia biasanya tuh dia alterasinya dia RG di silica clay. Dia tuh biasanya grade-nya tuh di low. Nah, setelah udah tahu, baru deh kita gambar, kita korelasikan mana yang batas-batas itu tersebut. Kita deskripsinya kita tadi kan udah dapat kayak batas ini tuh dia silika alunite, ini tuh dia silika clay. Kemudian tingkat oksidasinya tuh misal moderate to strong atau misal mungkin strong, terus oksidasinya dari complete atau mungkin strong oxide gitu. Terus juga ini dideskripsikan secara rinci gitu. Kan ini tuh dia udah kita udah tahu ya dari batas-batas ini tuh kita udah tahu kayak eh, mana yang mau akan dilakukan penambangan. Nah, selanjutnya dia akan diproses untuk menghasilkan peta dig block. Peta dig block tersebut dia adalah batas antara material ore dan juga batas antara ore dan juga waste. Jadi nih tahu tuh mana yang waste dan juga mana yang ore dari si pembuktian floor dan juga wall mapping ini. Ini nanti dia akan dibuat pemodelan. Nah, dari setelah peta develop ini dia udah selesai, baru kita bisa tahu ketika tim yang mining yang melakukan loading dan juga hauling, ketika melakukan penggalian dan juga pengangkutan, dia tahu mana, oh mana nih yang material yang ore yang mau dijadikan dia masuk ke ore processing plant, mana yang mau dijadikan ke dampingan, yang waste itu tuh mana gitu. Dia tahu dan juga tidak salah gitu. Nah, ini salah satu wall yang saya waktu itu terjun pertama kali di eh, pit ini, tepatnya di pit C gitu. Nah, dia kita bisa lihat di sini perbedaan jelasnya mana silika yang alunite atau mungkin grade-nya yang tinggi, mana grade-nya yang rendah. Itu tuh kita bisa tahu dari warna ini nih. Biasanya kalau yang grade-nya tinggi, dia tuh mengalami oksidasi yang komplit, terus juga warnanya tuh dia hitam karena dulunya dia banyak mengandung mineral sulfide, banyak mengandung mineral sulfide, jadi dia menghasilkan oksidasi yang cukup kompleks seperti ini. Nah, sedangkan yang di zona silika clay, dia tuh biasanya dia putih kayak gini nih. Ini tuh biasanya low grade-nya tuh biasanya dia kayak gini. Nah, jadi kita udah tahu nih batasnya mana, terus juga alterasinya kita udah tahu mana batas antara alterasi ini dan juga eh, dari tim yang membuat tick block tuh nanti dia juga tahu, oh ini nih or, yang ini west gitu juga udah tahu. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau misal ada pertanyaan boleh gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Alfia yang telah memberikan materinya mengenai grade control drilling. Selanjutnya yaitu sesi diskusi selama 45 menit ke depan. Untuk hadirin yang ingin bertanya dapat menulisnya di kolom chat atau bisa juga dengan
raise hand dan akan bertanya secara langsung. Gak apa-apa, kita santai aja ya. Jadi kalau misal ada yang kurang jelas dan kita juga sama-sama belajar gitu, tanya aja gitu. Mungkin karena kalian masih asing dengan istilah yang ada di sini, tanya aja, gak apa-apa. Karena kita Oke, akan lebih banyak mungkin kali tiga itu kita ada ngobrol. Reza Adam Permana untuk bertanya. Silakan aktifkan mic. Baik, Ya, terima silakan kasih. Reza. Izin bertanya, Teh. Tadi kan ada banyak dalam sekali grade control tadi kan ada banyak lubang bor ya. Terus untuk Iya. pemilihan lubang bor yang akan disampling itu bagaimana caranya? Apakah ada kriteria khusus supaya kita nentuin ngambil sampelnya di bor yang ini atau yang ini gitu kan? Terus dalam sekali eh, drill plan atau melakukan grade control tadi, itu berapa banyak sampel yang perlu kita ambil supaya data kita itu representatif terhadap eh, di lapangan gitu. Supaya representatif itu berapa banyak teh yang diambil. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi tadi seberapa banyak sih lubang yang akan kita sampling gitu ya kan? Seberapa nanti mana lubang mana yang akan kita sampling, mana lubang yang mana yang tidak akan kita sampling. Nah, kita melihat lagi dari karakteristik atau mungkin hasil assay dari bench sebelumnya. Jadi itu kan penambangan nanti dia bakal kayak bench-bench gitu kan. Nah, kita tuh bisa tahu kadar ataupun data tuh dari penambangan sebelumnya untuk menentukan si pas kan nggak mungkin kan kalau misal ini or dia akan di sini terus di bawahnya itu dia putus atau misalnya dia bakal akan nyambung walaupun dia akan atau mengecil atau dia lebar itu dia pasti bakal nyambung mana or dan juga mana west yang ketahuan gitu. Nah, itu makanya tujuan dari staggered sample itu dari tadi dia memperhatikan data juga data sebelumnya dari data kadar, dari data alterasi di atasnya. Itu tuh memperhatikan itu. Jadi dia tahu nanti kira-kiranya oh yang or tuh kayaknya yang di sebelah sini deh, yang west tuh kayaknya yang sebelah sini. Terus kan kita juga akan kelihatan ketika pas mapping, ketika aktualnya. Kita tahu oh, kayaknya yang or tuh sebelah sini, yang west tuh sebelah sini. Jadi tuh kayaknya yang perlu dijadikan sampel, yang perlu diambil sampel tuh segini, west yang perlu diambil sampel tuh segini. Nah, aku tuh kurang tahu ya, kayak misal berapa banyak kan lubang si drill blast ini tuh dia nggak tentu. Dan jaraknya pun kenapa dia ada yang rapet, kenapa ada yang renggang kayak gini, itu juga dia berdasarkan ini si apa ini apa ya? Ini nih pokoknya litologi alterasi oksidasi kekerasan berdasarkan si data ini gitu. Jadi dia kenapa rapet, kenapa dia kayak renggang itu tuh dia berdasarkan itu. Nah, nanti pas ketika sampling si tim dari kita dari tim main geologist kayak misal gak tahu kayak dari berapa ini tuh berapa lubang yang akan disampel itu dia nggak tentu kayak misal dalam satu ini harus 10 harus itu nggak tentu melihat lagi kebutuhan data yang akan kita butuhkan hasil assay yang kita butuhkan tuh kita maunya seperti apa gitu tapi biasanya Wes itu jarang disampling dia tuh nyamplingnya ya itu tadi di OR gitu terus tadi yang kedua apa ya aduh lupa mohon maaf. Oh, ini berapa banyak dalam satu lubang dia mengambil sampel ya. Benar Nah, teh. jadi dalam satu lubang blast hole, dalam satu lubang blast hole ini tuh dia diambil sebanyak 5 kilo. 7,5 meter ini tuh diambil dia 5 kilo. Jadi tuh dia waktu di kenapa disediain pie tray? Dia nanti ketika pas keluar si sampel ini keluar dari lubang ini keluar terus masuk ke pie tray dia tujuannya tuh untuk mewadahi gitu dimana dia nanti pasti akan
mewakili 7,5 meter ini. Makanya diambilnya tuh 5 kilo. Pasti juga ada alasan kenapa tim main geologis di PT Bumi Sukses Indo melakukan sebanyak 5 kilo untuk analisis. Itu biasanya juga udah ada studi-studinya ya. Jadi seperti itu. Terus yang 0,8 meter ini dia tidak dilakukan sampling karena ini dia untuk kebutuhan si lubang apa pas peledakan gitu. Jadi pas peledakan ini tuh 7,5 meter yang 1 meter awal itu nanti dia akan diisi steaming. Steaming tuh kayak semacam material apa ya batu yang udah dihancurin gitu. Nah, yang 6,5 meter nanti dia akan diisi anfu atau bahan peledaknya. Nah, 0,8 meter ini sebenarnya dia untuk mengurangi atau meminimalisir ketika dia terjadi longsor. Enggak longsor juga sih kan kalau misal 7,5 meter ini dia nanti bisa aja kayak si lubangnya bakal ketutup lagi kan dari material-material yang di samping yang udah dikeluarin. Logamnya itu justru semakin sedikit ya. Kenapa justru itu grade-nya tinggi? Oke, terima kasih. Indra, jadi kenapa di oksidasi itu dia dijadikan sebagai high grade gitu. Nah, kita balik lagi ke tipenya. Tipe yang ada di tujuh bukit ini dia merupakan tipe high sulfidation. Nah, terus si si logamnya si grade tinggi itu dia berada di silika alunite. Terus kayak kenapa? Memang itu tidak ditemukan lagi mineral logam di situ. Tapi dia kan sebagai indikasi sebelumnya kalau si zona ini dia tuh dulunya logamnya tuh banyak di sini. Nah, karena udah terjadi oksidasi yang terus-menerus, makanya mineralnya tuh udah tidak ditemukan lagi di grade itu. Tapi kan jejaknya masih ada dengan warna yang gelap gitu. Nah, maka dari itu kenapa di situ grade-nya tinggi? Karena dia sebelumnya diindikasikan zona tersebut itu adalah zona yang dulunya mengandung mineral-mineral logam yang banyak gitu di situ. Oke, makasih Telvi. Hmm. Ini mungkin kalau misal kurang ini mungkin bisa dibenarkan oleh Pak Sap. Ya, Punten Akbar, saya mau silakan. tanya. Ya, boleh, silakan. Jadi kan tadi pakai yang metode blast hole ya. Iya, Nah, itu ada nggak sih faktor yang bisa menyebabkan error atau kegagalan dalam pengambilan sampel menggunakan metode itu? kesalahan sampling. Jadi di dalam biasanya kan dari sampel-sampel yang udah kita ambil di lapangan tuh, nanti kan itu bakal dikirim ke lab. Dalam setiap sampel kalau nggak salah di blast hole itu kalau nggak salah berapa sampel ya 30 atau berapa per 30 sampel itu nanti akan disisipkan sampel QAQC. Nah, tujuan dari sampel QAQC itu untuk mengecek nanti mungkin ada salah error di pengambilannya, di alatnya ataupun di si laboratoriumnya. Makanya di sampel QAQC itu ada benar. Hmm,
ada 3 sampel QA/QC untuk memastikan gitu. Bentar ya. Nah, ini contohnya, ini yang saya ambil. Ini kalau QA/QC yang dilakukan di Corset, cuman sama, hampir sama di apa yang dilakukan di grade control itu tuh juga sama. Yang untuk dilakukan apa QA/QC, proses QA/QC-nya tuh sama seperti itu polanya. Jadi dalam satu dispatch itu namanya dispatch. Jadi kayak 30 sampel itu biasanya dia satu dispatch. Nanti itu akan disisipkan 3 sampel QA/QC. Yang pertama ada sampel blank, standar, dan juga duplikat. Nah, tujuan dari sampel blank itu dia akan menguji apa mengetahui ketika sampel blank ini dia nanti keluar hasilnya, itu dia untuk tahu tuh kalau misal sampel yang dihasilkan yang diambil oleh orang di lapangan tuh bener nggak ya cara pengambilannya tuh, makanya disisipkan sampel blank. Nah, kalau untuk standar itu biasanya, oh enggak, salah, kalau blank itu untuk mengecek alat yang digunakan di laboratorium gitu. Misal biasanya sampel blank itu disisipkannya sampel yang tidak memiliki kadar batuan yang misal fresh. Kalau yang digunakan di korset ini sama-sama. Kalau di korset itu dia pakai andesit. Kan andesit tuh yang fresh tuh dia nggak punya mineralisasi ya. Dia kayak nggak punya kadar, nggak punya ini. Nah, makanya dia pakai sampel blank. Itu nanti ketika keluar hasilnya, pas keluar hasilnya ternyata loh kok sampel blank ini dia punya kadar. Seharusnya sampel blank ini kan dia nggak punya kadar. Karena dia sampel apa yang emang pure disiapkan tuh emang nggak ada kadarnya. Nah, nanti kita bisa tahu, oh berarti ini tuh ada alat yang salah di laboratoriumnya. Nah, sedangkan sampel duplikat itu tadi kita ceknya kesalahan orang sampling di lapangan itu kita dari sampel duplikat. Cara sampelnya tuh benar apa enggak. Misal dalam satu lubang bor, misal lubang bor A, ini nanti dia diduplikat. Si orang lab ini nggak tahu si akan maksudnya tuh ini duplikat atau enggak itu apa dia nggak tahu. Pas keluar hasil mereka tuh sebenarnya dari lubang yang sama. Terus pas dicek, kenapa kadar yang satu tinggi, yang satu rendah? Nah, ini bisa dipertanyakan, apakah dari pengambilan sampelnya itu salah, atau bagaimana, atau dari orangnya, atau mungkin dari eh, alat yang digunakan, apakah terkontaminasi si drilling itu. Makanya setiap eh, ganti lubang, alat yang di pipe tray tadi itu tuh harus dibersihkan. Lubang yang dibuat ngebor tuh harus dibersihkan, harus dalam keadaan bersih. Itu gunanya untuk menghindari eh, faktor apa ya? Kejadian tersebut gitu. Nah, kalau sampel standar, sampel QA/QC standar itu digunakan untuk hasil apa ya? Lab yang dihasilkan, hasil kadar lab yang dihasilkan tuh apa persis sama enggak? Kan biasanya sampel standar tuh dia menggunakan kayak gini nih. Nah ini or dia sampel yang disiapkan dia sudah mengalami beberapa uji dari beberapa lab. Jadi dia udah punya standar deviasi, dia sudah punya range beberapa berapa kadar yang harus dihasilkan dari sampel ini. Nah, ketika nanti kalau misal labnya seharusnya sih misal ini nih, dia seharusnya menghasilkan kadar udah diuji beberapa lab tuh misal berapa ppm gitu. Nah, ternyata pas ketika diuji di lab, dia kayak hasilnya tuh anjlok, kalau nggak tinggi banget. Nah, itu berarti ada yang salah tuh dari labnya, dari misal analisisnya atau seperti apa. Jadi, untuk meminimalisir kesalahan, dilakukan QA/QC tersebut. Gitu. Bunda. Oke. Mungkin ada lagi. Nggak apa-apa, kita biasa aja, santai aja ya. Biar nggak tegang-tegang banget. Ya, Oke, Rindu. Rindu. Saya izin bertanya. Kan kalau di PT Bumi Indo kan menggunakan blast hole drillingnya.
Nah, itu kan gridnya rapat-rapat tuh Teh. Terus kan 7,5 terus ditambah lagi 0,8. Nah, apakah semuanya itu, semua lubang itu dilakukan peledakan? Oke, terima kasih. Jadi kan si tadi titik-titik yang udah dibuat tim drill blast itu akan dilakukan peledakan semua, semua akan diisi bahan peledak. Nah, namun yang nggak dilakukan semua itu samplingnya. Jadi tetap semua titik-titik yang dibuat oleh tim drill blast itu dia tetap akan dilakukan peledakan, tetap semua akan di drilling. Karena mungkin tim main geologis itu dia akan kan cuman mengambil sampel ya. Dia jadi kayak cuman memilih dari lubang-lubang itu tuh mana yang akan dilakukan sampel. Nah, kalau untuk peledakannya semua nanti akan diisi bahan peledak karena kan itu udah dibuat oleh tim blasting gitu ya. Jadi ketentuannya mereka tuh kenapa harus kayak gitu, terus itu tuh juga harus di drilling, harus gitu, semua nanti akan diisi bahan peledak. Namun emang nggak di sampling semua lubang gitu. Kalau di peledakan semua dilakukan peledakan, diisi bahan. Boleh nanya lagi Teh, Boleh, boleh, kalau silakan. untuk kerapatannya itu seberapa meter Teh? Bentar. Jadi kerapatannya ini dia kita nggak bisa menentukan ya. Jadi kayaknya misal di pit C nih, misal pit C, pit A atau pit ABC misal. Kita nggak bisa mematok semua pit ABC ini, kerapatan sampel antara ini tuh horizontal dan vertikalnya tuh harus sama, 3 meter, 3 meter, 3 meter, 4 meter tuh enggak. Jadi kan ini dia udah didesain tuh dari tim blasting. Nah, itu dia ada polanya, kayak kita ngelihat dari sifat ornya juga. Misal kayak kalau or keras, sifatnya or hard, itu dia materialnya kekerasannya dia tinggi, itu kalau nggak salah di pit C, di pit A itu dia 2,3 sampai 2,3 kali 2,98 kerapatannya. Tapi kan nanti ini juga dia beda lagi kerapatan yang di sini. Kerapatannya di sini juga beda lagi gitu. Jadi kayak dia nyesuaiin karakteristik orang yang ada di situ gitu. Nyesuaiin karakteristik material yang ada di area tersebut. Jadi kita nggak bisa matok semua sama kalau nggak di setiap pit area yang berbeda itu nanti dia beda-beda jaraknya. Tuh. Jadi aku nggak bisa bilang 1 meter gitu nggak. Satu lagi Teh, Dia boleh. jadi kalau untuk kendala-kendala drilling blast hole itu apa Teh pas melakukan di lapangan itu? Nah, jadi kendalanya blast hole itu sebenarnya kalau buat grade control dia rendah. Kalau buat sebuah pengecekan ya, karena dia sampelnya yang pertama dia rawan kontaminasi. Karena apa? Kan yang dihasilkan dia sampel cutting ya. Dia cutting ketika dia kayak jeret gitu dia akan nyampur tuh, akan nyampur dia akan keluarnya tuh dari misal ini lubang dia akan keluar dari pinggir-pinggirnya sini. Nah, itu dia akan otomatis rawan terkontaminasi. Itu sebenarnya. Yang kedua, dia kejar-kejaran sama tim blasting. Jadi biasanya dalam satu area itu dia ada 3 drilling yang beroperasi. Itu makanya dia harus cepat. Dia harus cepat karena tim blasting ngejar peledakannya, tim drillingnya juga harus cepat. Apa nggak enaknya tuh itu karena dia harus kayak kejar-kejaran yang sini drilling jadi tim blasting nunggu dulu kayak gitu. Jadi gak itu sih yang apa kata yang waktu itu pernah didapetin tuh kayak gitu. Terus emang dia rawan kontaminasi. Tapi karena balik lagi ya ke minimalisir cost gitu. Kalau misal menggunakan yang lain bisa hasilnya lebih bagus. Namun kan ini cuman hanya grade control yang kayak tidak se-high gitu. Jadi kayak gak apa-apa blast hole-nya itu bisa digunakan sebagai kontrol. Cuma memang rawan kontaminasi. Tinggal gimana dari kitanya untuk meminimalisir kontaminasi itu gimana caranya. Kayak gitu Terima kasih sih Teh. biasanya. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Hafiz Nur Adbani yang telah raise hand. Silakan Hafiz, dapat on mic. Mohon maaf teh, tadi udah kejawab.
pertanyaannya. Jadi nggak jadi raise hand. Iya. Oh iya nih, jadi tuh syaratnya blasting ya, syaratnya area drill blast ini dia harus rata. Dia tuh kayak bener-bener elevasi, misal kita nentuin elevasi 150. Kita tuh harus benar-benar di elevasi 150. Dalam semua lubang itu tuh gak boleh ada yang sedikit pun turun elevasinya. Karena apa? Karena itu nanti mempengaruhi sampel di kontrolnya. Jadi nanti menghindari tadi yang overcut sama undercut. Jadi kalau overcut itu dia apa kayak misal elevasi yang kita butuhin dia 150. Tapi ada gundukan gitu, kayak gundukan itu yang dinamakan dia overcut. Jadi dia kelebihan. Sedangkan kalau undercut, dia turun dari elevasi yang udah ditentuin. Misal kita si batasnya ya apa ya, area itu kita 150 yang mau dijadiin blasting. Tapi ternyata pas loading, pas penggalian itu kan itu pakai alat ya, dia pakai alat kayak excavator gitu itu. Nah, pas penggalian jangan sampai dia undercut, jangan sampai dia di bawah elevasi yang udah kita tentuin. Karena itu nanti akan mempengaruhi sampling yang kita dapetin gitu. Hasil kadar yang kita analisis itu nanti akan beda kalau misal undercut dan juga overcut tersebut. Tuh. Hmm. Jadi memang kalau di main geology ini dia main dari segi ilmu tambang dan juga geologinya. Jadi kalau eh, ibaratnya kita kalau misalnya kalian mau magang nih, jangan dulu ngambil yang langsung ke main geology gitu. Nanti kalian bakal pusing. Jadi kita harus tahu dari hulunya nih, dari eksplorasinya gimana, dari ini gimana gitu. Dan ini pun aku dapatnya tuh cuman seminggu, alhamdulillahnya kesempatan di sini. Mungkin ada lagi. Oh iya, grade control tuh sebenarnya nggak dilakukan di drilling aja ya. Dia juga dilakukan ketika si ketika sudah peledakan nih kan dia nanti akan dipasang kayak pita-pita gitu. Dia kan dipakai tadi kan dia menghasilkan di blok tuh ya dari tim mapping dia akan kayak gini. Nah nanti dari tim survei itu nanti dia akan pasang pita-pita itu dari yang zona yang udah dipeledak apa yang dilakukan peledakan itu. Jadi nanti yang melakukan loading dan juga hauling itu dia udah tahu mana yang mau digali dan juga mana yang mau diangkut ke area stockpile itu dia tahu. Nah, terus juga grade control itu dia dilakuinnya pas ketika dia di ore processing plant. Cuman aku nggak ke situ karena itu dia udah kayak izin masuknya beda lagi gitu. Jadi di OPP tuh dia juga dilakukan sampling juga. Di OPP tuh kayak semacam pengolahan ore kan dia biasanya apa kayak material tuh dia gede-gede. Nah, nanti dia bakal dikecilin ukurannya tuh di area OPP gitu. Terus habis itu di situ dia juga dilakukan sampling. Kalau nggak salah di OPP tuh dilakukan samplingnya ketika keluar dari penggilingan gitu per 30 menit. Jadi setiap 30 menit tuh nanti dia diambil sampel, satu sampel per 30 menit lagi dilakukan sampel lagi. Dan itu nanti juga sama dianalisis di lab yang sama gitu. Itu nah cuman aku yang tahu dari ininya tuh di drillingnya. Mungkin ada lagi atau sudah cukup?
Teh mau nanya, Silakan Rino. kalau di Rockchip itu kan ada tiap kotak-kotak tuh Teh. Berarti setiap kotak itu satu lubang bor. Iya, kalau di apa di blast apa drill blast kayak gitu, karena lubangnya dia akan rapet. Terus dia biasanya juga rock chip itu dia dihasilkan dari ini dari reverse circulation dari RC. Dari RC ini dia menghasilkan rock chip kayak gitu juga yang buat di apa dilakukan logging gitu. Cuman kalau RC itu dia biasanya kan untuk dilakukannya itu dia bukan untuk dead control, dia tuh untuk bor yang dilakukan untuk apa ya live apa untuk umur tambang gitu. Jadi tuh drilling yang dilakukan untuk RC itu dia sama yang maksudnya sampel yang dihasilkan tuh sama blasol, cuman kedalamannya aja beda. Kalau RC dia bisa dalam, bisa ratusan meter. Kalau blasol tuh dia pendek. Sama kalau di RC biasanya kalau rock chip tuh dia deskrip apa per kotak ini dia per 1 meter. Kalau di blasol tuh enggak, dia satu area, satu lubang, satu itu gitu. Teh Makasih Teh. izin nanya, Boleh boleh, silahkan. mau nanya Teh, kalau kedalaman Iya iya. black hole ngaruh nggak ya Teh untuk ketika nanti di blasting itu batu loncatannya akan loncat pada jarak berapa Teh? Gimana maksudnya? Kedalamannya Kayak ngaruh apa enggak? ah, untuk jarak batu loncatannya, buat Oh iya batu ngaruh, loncatan. makanya yang firework, iya ngaruh, makanya dia dibuat subdrill. Jadi si subdrill itu tuh untuk meminimalisir longsoran gitu kan. Sebenarnya 7,5 meter tuh dia udah cukup gitu. Nah, tapi kan kita nggak akan tahu ya kalau misal lubang setelah dibor terus kan materialnya dia ngumpul di samping gitu kan hasilnya. Nah, kita nggak akan tahu entah kena angin atau kena misal ada kendaraan yang lewat di sekitar situ dia bisa jadi kayak longsor ke dalam, bisa aja. Nah, makanya dia dibuat subdrill itu dia untuk minimalisir si tadi batu loncatan si Flying Rock itu biar nggak kemana-mana. Jadi kalau misal si lubangnya kan dia 6,5 dimasuknya 6,5. Tapi kalau misal dia kurang dari 6,5, kalau nggak dibuat anak apa minimalisir pakai subdrill, dia bakal terjadi kayak gitu. Atau mungkin batu yang dihasilkan dari peledakan itu gede-gede, kayaknya tuh kayak gitu. Makanya subdrill dibuat gitu. Terima kasih Teh. Oke, sama-sama. Teh izin bertanya lagi. Iya, boleh-boleh. Tadi kan ada yang lubangnya itu sebagian nggak diambil sampelnya, sama sebagian diambil sampelnya. Nah, terus kita bisa Mm-mm. tahu si lubang itu nggak kita ambil sampelnya dari mana. Soalnya kan kita baru ngelubangin tuh, jadi kita belum tahu kan kayak itu tuh apa ya? Maksudnya tuh kayak kan kita nge ngelubangin dulu kan. Kita jadi belum tahu Mm-mm. dalamnya itu ada apa. Kenapa itu nggak diambil gitu? Bagaimana cara kita bisa milih itu tuh harus kita ambil sampel sama enggak? Em, it- itu kayak ngelihat dari si itu ya karakteristik si ore yang udah ditambang sebelumnya. Maksudnya karakteristik material yang ada di daerah itu yang udah ada kadarnya, yang udah ada hasil analisisnya itu kita ngelihatnya dari situ. Ternyata tuh persebaran ornya tuh ke arah mana, ke bawahnya tuh ke arah mana, westnya tuh ke arah mana gitu. Ya, jadi memperhatikan dari kadar-kadar itu. Ya, nanti kalau tim drilling dia tinggal kayak udah weh ngedrilling semua. Dia udah tinggal drilling 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 semua. Nanti kalau yang orang ngambil sampel dia ngelihat dari peta itu tadi yang ada yang disilang gitu. Jadi dia tahu kan kan dia dipatok gitu kan ya. Dipatok pakai itu tadi itu ada pitanya, ada tulisannya kayak gitu. Misal ini nomor berapa. Jadi dia tahu mana yang dilakukan ambil sampling atau enggak. Itu.
Oke, makasih Teh. Jadi gitu sih, ya. Oke, sama-sama. Mau tanya. Ya, silakan. Tadi itu kan ada banyak lubang ya. Itu untuk ngebor semua lubang itu butuh waktu berapa lama, Teh? Eh, Aduh, aku lupa, kurang tahu. Kan aku kayaknya waktu itu pernah dibilang sekitar 4 hari atau berapa gitu. Jadi dia punya, kan drillingnya ada 3 yang beroperasi. Jadi dia ada targetnya masing-masing gitu. Kayak misal satu drill itu harus berapa lubang kayak gitu. Aku lupa itu harus kayaknya 4 harian untuk nyelesain si pengeboran itu sama samplingnya. Tuh, makanya dia, jadi itu dalam satu area itu nggak cuma satu orang yang sampling gitu. Jadi kayak eh, satu drill, satu drilling, nanti ada satu apa teknisi yang buat samplingnya dia jadi kayak dia biar cepat gitu karena kan kita juga dikejar dari tim blasting tuh. Berarti setelah semuanya selesai dibor, langsung blasting. Ya, jadi kalau ya setelah semua selesai di bor itu nanti dari tim mana ya yang mining dia akan ngecek lagi lubang-lubangnya itu dia udah bener nggak 7,5 meter atau tambah subdrillnya itu dia bener nggak kalau misal dia kedangkal karena ketutup itu ya dia dibor lagi dibor ulang kalau misal udah semua dicek udah benar udah berarti si tim blasting itu nanti akan dia masang itu apa bahan-bahan itu kayaknya ya bahan-bahan yang buat ledakan gitu. Nah, nanti tim main geologi berperannya setelah nanti proses blasting itu selesai. Gitu. Gitu. Jadi nanti yang ngontrol kayak loading dan juga hauling, pengangkutan dan juga penggalian tuh dari yang hasil peledakan kan itu nanti tim survei dia tuh nanti akan marking kan kayak dikasih pita-pita gitu ini area OR ini area West nah, nanti kan yang tim yang dari loading tuh dia akan ngegali terus bakal dia terus kan ada dump truck tuh yang ngangkut dia akan dibawa ke pos ke stockpile nah stockpile-nya itu dia akan em, dikelompokkan gitu berdasarkan kayak grade tadi yang aku bilang jadi kayak ini grade yang tinggi grade rendah grade medium kayak gitu dia akan kayak dikelompokin gitu-gitu itu sih sebenarnya banyak banget tugas dari main geologi itu tugasnya banyak banget nah aku kebetulan bisa mempelajarinya di blast hole drilling ini aja soalnya waktu itu cuman 1 minggu gitu Teh, hmm. Ya, semisal kan 4 hari tuh untuk pengeboran lubang semua tadi. Nah, semisal dalam 4 hari itu ada 1 hari hujan. Nah, terus tuh tergenang tuh lubang. Itu ngaruh nggak Teh untuk tahap selanjutnya? nah kebetulan ya di sini kan lagi kemarau. Aku juga kayak nggak nanya hujan itu sebenarnya seharusnya sih ngaruh, tapi kayak eh, kurang tahu karena emang di sini hujan apa air, misal kayak ini pun nggak ada gitu loh. Di sini tuh kering kering kerontang. Jadi aku kurang tahu. Mohon maaf. Terima kasih Teh. Oke, sama-sama. Saya mau nanya, Ya, silahkan. kan kalau yang West tadi juga dilakukan ini ya Teh, blast hole ya. Itu semisal berpotensi POV itu gimana Teh? Dari hasil analisis lab. Jadi kita Oleh nanti tahu geologi juga. nggak itu udah masuknya ke laboratorium ke orang preparasi sampel. Itu nanti jadi kayak
kadar yang dia ini, terus mineral apa aja yang ini tuh dia nanti akan hasilnya tuh dari analisis lab tersebut. Terus nanti kita tahunya dari situ gitu. Dan hasil lab itu keluarnya untuk blast hole drilling ini 2 kali 24 jam. Baru bisa kayaknya melakukan penambangan gitu. Makasih, Teh. Oke, sama-sama. Mungkin apakah sudah cukup, Pak? Baik, mungkin dari teman-teman teknologi geologi 22 ataupun 23 ada yang masih ingin tanyakan atau sudah cukup? Mungkin dari Teh Alfia ada yang mau tambahan? Sepertinya udah cukup. Terima kasih. Ya Baik, udah terima aku kasih. tutup dulu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan juga waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Teh Noktu Alfiani telah memberikan materinya mengenai grid contour drilling. Sebelum kita mengakhiri mata kuliah tambahan siang kali ini, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Yang akan saya pandu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih pada Pak Makasih ya, Beni sama Pak Alvia. Ernomo. Iya, Pak, Iya, sama-sama. sekarang Pak kan Ernomo dosennya gimana? berguru. Dosennya berguru ke mahasiswa kan nggak apa-apa. Makasih ya, Alvia. Keren, bagus, Iya, Pak, lengkap sekali. sama-sama. Pak, terima kasih juga waktunya. Pak Beni, Pak Ernomo, gimana kabarnya, Pak? Ya, baik, baik, Elvia, bagus. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sudah pulang kampung terus ini. Iya, Pak.